Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menerangkan tentang kitab Nahwu. Kalau biasanya menerangkan tentang pengajian, tapi kali ini saya dan teman-teman saya akan menerangkan tentang kitab Nahwu. Jangan lupa terus saksikan dan terus tonton di channel El Syarif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang kitab Nahwu. Di dalam kitab Nahwu ada istilah yang namanya i'rab. Nah, apakah kalian sudah tahu tentang yang namanya i'rab? I'rab ialah berubahnya akhir kalimat atau berubahnya bacaan dari bacaan bebas menjadi tidak bebas disebabkan ada amil yang masuk. Jadi, i'rab ialah berubahnya suatu kalimat disebabkan ada amil yang masuk. Disebabkan ada amil yang masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu amil? Amil ialah sesuatu yang beramal atau sesuatu yang menjadi penyebab berubahnya kalimat tersebut. Jadi amil ini adalah penyebab kalimat tersebut berubah. Baik, kita kembali lagi kepada i'rab. I'rab dalam kitab Nahwu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya i'rab rofa. Yang kedua ada yang namanya i'rab nasab. Yang ketiga ada yang namanya i'rab jar. Dan yang keempat ada yang namanya i'rab jazm. 4 i'rab ini belum tentu masuk kepada kalimat isim semua. Tapi ada yang masuk kepada kalimat isim dan ada yang masuk kepada kalimat fi'il. Untuk yang masuk kepada kalimat isim ialah i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jar. Ini yang masuk kepada kalimat isim. Sedangkan yang masuk kepada kalimat fi'il ialah i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Jadi ini yang masuk kepada i'rab jazm. Baiklah, kita masuk kepada contoh. Sebelumnya, saya akan membahas tentang amil dari masing-masing i'rab ini. Nah, untuk i'rab rofa, contoh amilnya ialah mubtada. Untuk i'rab rofa, contoh amilnya ialah mubtada. Untuk i'rab nasab, contoh amilnya ialah maf'ul bih. Maf'ul bih. Untuk i'rab jar, contoh amilnya ialah huruf jarmin. Dan untuk i'rab jazm, contoh amilnya ialah huruf syarat in. Baiklah, langsung masuk kepada contoh. Contohnya, lafadz Zaidun. Nah, lafadz Zaidun ini apabila kemasukan i'rab rofa, apabila kemasukan amil rofa, maka hukumnya harus apabila kemasukan amil mubtada, maka hukumnya harus rofa. Jadi contohnya bila kemasukan mubtada, maka contohnya kemasukan mubtada, maka harus dibaca rofa, harus dibaca Zaidun. Begitu. Nah, berarti ini yang menjadi penyebab berubahnya lafadz Zaidun ini. Apabila kemasukan amil maf'ul bih, maka i'rabnya Zaidun ini harus berubah menjadi nasab. Jadi contohnya, ini kemasukan amil maf'ul bih. Maka berubah menjadi bacaannya menjadi Zaidan.
Nah, berarti ini adalah penyebab berubahnya lafaz zaidun menjadi zaidan. Apabila kemasukan huruf jermin, apabila kemasukan amil jermin, maka hukum i'rabnya harus menjadi jer. Jadi contohnya min, maka harus berubah menjadi min zaidin. Nah, begitu. Min zaidin. Jadi min ini adalah penyebab berubahnya zaidan, penyebab berubahnya zaidun menjadi zaidin. Jadi ini yang namanya amil, ialah penyebab berubahnya suatu kalimat menjadi bacaan tidak bebas. Ini. Baiklah. Perlu diketahui, lafaz zaidun sebelum kemasukan amil apapun ini bacaannya bebas. Boleh dibaca zaidun rofa, boleh dibaca zaidan nasab, dan boleh dibaca zaidin jer. Tapi setelah kemasukan salah satu dari amil ini, maka bacaannya harus tetap. Contohnya seperti kemasukan amil mubtada, maka harus dibaca zaidun rofa. Kalau kemasukan amil maf'ul bih, maka harus dibaca zaidan nasab. Kalau kemasukan huruf jermin, maka harus dibaca zaidin jer. Begitulah. Jadi amil ini adalah penyebab berubahnya suatu lafaz bacaannya menjadi tidak bebas. Kebalikan dari i'rab ialah mabni. Nah, mabni ini adalah hukum bacaan yang paten atau hukum bacaan yang tetap. Jadi, meskipun kemasukan amil apapun, bacaan tersebut tidak boleh berubah. Contohnya, seperti lafaz haitsu. Lafaz haitsu ini hukumnya mabni. Jadi meskipun kemasukan amil apapun, meskipun kemasukan amil rofa, amil nasab, amil jer, atau amil jazm, atau amil apapun, maka hukumnya tetap dibaca haitsu, tetap dibaca dhamma, karena bacaannya mabni, bacaan tetap. Contohnya seperti kemasukan amil nasab maf'ul bih, tetap dibaca haitsu. Seperti kemasukan amil jermin, tetap dibaca min haitsu, tidak boleh dibaca min haitsi. Jadi harus tetap dibaca min haitsu, harus tetap dibaca haitsu, karena haitsu ini hukumnya mabni, artinya bacaan tetap. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada yang namanya i'rab dan ada yang namanya mabni. Kesimpulannya, kalau i'rab ini bisa berubah disebabkan ada amil yang masuk, sedangkan kalau mabni ini bacaannya tidak bisa berubah walaupun ada amil yang masuk. Atau ringkasnya ialah bacaan tetap. Para sahabat, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian masih kurang paham atau mungkin ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.